Yes, game kedua yang akan menentukan apakah Odik akan terus berada di tempatnya, di singgah sananya di peringkat pertama. Dibawa dengan Arlotnya. Dia mencoba untuk memberikan pressure terhadap Shard dan juga Hun. Sedangkan setiap di sini kita tahu Franco yang harusnya merusuh dengan adanya Iron Hook. Enggak terjadi karena defensif mekanisme dari Onyx dan dari Kiboy dan kawan-kawan benar-benar on point sekali. Yap, ini harusnya satu persatu dari player yang dimiliki oleh Outplay juga semuanya akan menjadi makanan untuk Amon ya. Ya. Mau nyerodot gimana juga nggak bisa, flicker deh paling 2 orang yang bisa untuk mengelak gitu loh. Atau dibalikin gitu loh, ditabrak balik. Wah, Boots udah mendapatkan gangguan di awal game ini, tapi Boots masih bisa bertahan dan Boots masih bisa tetap stay di dalam landingnya. Aduh, tapi Boots ketinggalan satu gerobak dan yang pastinya membuat dari Boots harus benar-benar hati-hati masuk ke dalam pekarangannya sendiri. Untuk game equipmentnya Lim, ini masih awal-awal sih. Stay leg plate, ya udah gitu ya. Oh ya gitu, better ke Fury Hammer kalau Buset. di leg plate. Nambahnya boleh-boleh tuh Boots. Asli. Nambahnya banyak banget dan Boots nggak mau pulang dan Boots nggak harus pulang. Hanya saja untuk sekarang ada gangguan yang memang begitu berarti. Lewat pergerakan dari best player one, tapi ternyata Boots masih terlalu kuat. Hanya saja best player one pun harus menukarkan dirinya bersama dengan Uranus. Uresi tidak akan kuat lagi. Wow, 2 player sekaligus bahkan dari Sans yang benar-benar sangat-sangat peka untuk menolong sahabatnya di arah bottom lane. Dan bahkan Yuzong ya dari Boots. Dan dalam keadaan cukup sekarat masih bisa mendapatkan 1 point kill. Dan ini benar-benar bagus banget terus dive yang dia lakukan tadi. Dari emblemnya dia juga ngambil HP, jadi makanya lebih badak. Yap, weh itu dia 1 orang berhasil langsung hajar habis-habisan, tapi untuk Kairi sendiri tertinggal, malahan dari Kiboynya tertinggal sendirian, tapi di bagian belakang Sans langsung nge-cover dengan 1 Federal Astral langsung dikeluarkan, tapi bertahan sejauh ini Kiboy dan juga dari pergerakan Sans terlalu OP, terlalu overpower untuk Sans kali ini. Kacau. Sans dikasih Valentina. Ini udah menunjukkan kualitasnya 2 point kill bahkan dia lakukan. Sempat ngambil ke arah Feather Ice Rack yang dimana itu menjadi ultimate yang benar-benar langganan bagi seorang Sans itu sendiri. Lihat impactnya. Kali ini walaupun memang tertawa bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari Outplay. Tapi kehadiran anak-anak Onyx bakal segera hadir untuk mendapatkan turtle tersebut. Ini gimana lagi mereka ya, tapi Uresi mendapatkan damage yang cukup banyak. Terkena lagi impact yang memang dikeluarkan oleh Amon. Lenyap. Endless Shard ya. Yang Burstnya itu loh. Udah kata Lee Kocul juga tadi ya. Memang incernya depan-depannya dulu aja. Even itu harus Endless Shard juga gak masalah. Belakangnya jauh soalnya Pak. Iya. Weh, Boots siap untuk landing tapi tidak langsung putar arah saja, langsung belok saja. Tidak mau terlalu bernafsu di mana mereka udah akan mendapatkan lagi turtle. Secure doang tadi. Ini dia item dari Sans. Dia pasti diawali dengan Enchanted Talisman untuk cooldown reduction yang cepat. Dan dia mainnya agresif. Apalagi bukan cuma cooldown reduction lah. Dari Enchanted Talisman juga kan ada mana regen yang benar-benar bikin lebih sustain. Itu yang memang dibutuhkan sama Sans. Karena dia tipe yang bisa dibilang apa ya, mid laner nakal, bandel gitu kan. Mid laner yang berani untuk trade, berani ngebait, dan itu cocok banget buat Sans. Jadi makanya dia gak Clock of Destiny dulu. Yap. Sementara sekarang ada beberapa player yang emang terlihat antara Hun dan juga best player one yang akan melakukan rotasi bersama-sama nih ke atas. Sementara best player one masih akan melakukan farmingan sambil lewat, sambil makan terlebih dahulu dan shock. Siap untuk mengambil siapapun nanti yang mungkin lewat di area tersebut. Tapi untuk cewek flicker ya. Iya. Iya, paling cocok memang. Ini ada ini nih. Unapparel Genius. Kairi achieve 14 legendaries, Buset, 1 satu maniac, 7 triple kill, dan 10 first blood di MPL ID season yang ke-11. Itu adalah torehan hasil yang udah dia ambil ya. Kumpulin terus stacknya Kairi. Sekalinya nanti endless shot-nya kena ke orang itu akan full banget barusan. Iron Hook-nya bikin kita deg-degser. Asli. Tapi Kiboynya yang main enggak loh. Dia sempat gerak dia. Iya. Kita nonton aja udah tertekan. Ya memang gak cocok itu di skena pro ya. Makanya kita jadi caster aja Mental udah. kita lemah. Suka kaget. Asli. Aduh, Genius One penetrasinya udah ada. Ada magic defense juga yang akan dikurangi nanti. Apalagi kan Amon ini kan tipe DPS ya. Banyak banget shard-shard nanti yang bisa nge-trigger juga dari efek Genius One-nya. Cukup cocok. Apalagi ada Sans juga nih. Yang nanti bisa ikut ngasih damage lebih sakit lagi dari magicalnya. Ya. Dan mungkin kalau kita lihat sekarang, belum ada item magical defense yang dimiliki oleh teman-teman dari Outplay. Ya ini memudahkan untuk Kairi, memudahkan untuk Sans juga untuk ngasih damage yang sangat-sangat menyakitkan terhadap lawan-lawannya. Yap, Kiboy sudah set up posisi terlebih dahulu guna untuk memagari area tersebut agar Outplay tidak bisa masuk ke dalam area dari Turtle. Turtle-nya langsung ditarik dulu ke bagian belakang, Mbak. Dijauhin dulu agar nanti Kairi sekalinya datang, udah enak.
Tarik dulu nih. Yoi. Digeser dulu tapi di bagian atas. Coba lihat basically mencoba untuk bisa mengantarkan damage. Cewek sedikit lagi betul Cewek pun masih berhasil diamankan walaupun tadi ada pertukaran yang terjadi. Tapi San coba lihat 1 lawan 2. San masih mencoba untuk bisa bertahan guna untuk bisa menghilangkan karena 2 orang tersebut ataupun memancing 2 orang tersebut agar tetap berada di area tanpa bisa mengganggu rekan-rekannya di tempat yang berbeda. Ya, Turtle didapatkan tapi ya kerugian juga didapatkan oleh teman-teman Onyx karena 2 player di area top lane ini hilangkan walaupun nggak 100% rugi karena basically juga harus hilang, best player one juga hilang. Ya, memang pertukarannya 2 lawan 2. Tapi yang hilang dari outlane ini jungle-nya gitu kan. Jadi ada durasi lagi yang diberikan dan durasinya pasti dimakan. Oke, Uresi udah harus memakan damage dari shot yang begitu menyakitkan. Tapi Atu Iron Hooknya, Kairi tidak ada Bloodhound, tidak ada follow up damage pula di area tersebut. Ya, betul selamat untuknya. Untungnya untuk Kairi juga. Uresi dan juga Kiboy. Huset. Adu pukul sang Romer dari Onyx bersama dengan XP Lane dari Outplay. Masih sama-sama tanky, tinggal menunggu nanti mungkin ada Dominant Ice yang berada di tangan teman-teman Onyx untuk setidaknya mengganggu Regen SP dari Uresi. Itu kalau dua-duanya diterusin kayaknya sampai MSC 2024 Pak. Bisa Wah, jadi bisa Pak, jadi. lama banget itu. Misalnya kelas cewek, keluar itu. cewek sekarang juga dapat space tadi Outer berhasil langsung dihancurkan. Tapi untuk best player one sendirian di bagian tengah ada Uresi numpang lewat saja mencoba untuk memberikan gangguan dan balik lagi semuanya. Oke, dan Sans ternyata salah mengambil ultimate. IMU-nya tadi terhadap Blessing Duet. Langsung dia cancel gitu aja sekarang. Jadi mau cari lagi, menunggu cooldown-nya lagi untuk Sans. Dia bisa dapat mungkin nanti ke arah Yang diinginkan lah yang ya. ingin kan. Ada Hood di sana. Entah mungkin itu Bloodhound. Bloodhound-nya bisa diambil. Wey. Barusan bikin kaget lagi. Flicker Bloodhound. Ada flicker Bloodhound dan Kairi berhasil langsung diamankan. Namun untuk kali ini Kiboy masih berjuang di area tersebut. Di bagian bawah ada 3 player yang dimiliki oleh Outplay. Guna untuk bisa menghancurkan langsung ke arah 1. Outer Tag ada di bagian bawah. Renner Rapati akan dikeluarkan tapi tidak. Lalu sekarang cewek masih stay di area tersebut. Wah itu ngeri banget sih. Oke, Iron Dog-nya gak dapet, tapi ada Flicker, ada Bloodhound. Ya udah langsung fokus untuk dapetin ke arah Kairi. Nah, itu hal yang baik pasti ya untuk teman-teman dari Outplay yang membuka celah untuk best player one. Dapetin ke arah Turtle yang terakhir. Gak bisa kontes juga sih kayaknya. Kejauhan tapi Kiboy coba konsil nih. Coba ngebuka vision. Iya, semangat juga nih Kiboy. Gokil. Nyaris sih tadi. Weh. Itu dimajuin dong sama Kiboy. Ini Uresi. Lu gak boleh maju, gua aja yang maju gitu. Emang bener-bener orang gak usah maju, Pak. Dia yang maju tapi pada berbeda. Ada Purple Buff yang mulai dulu 10 tapi best player one. Udah berani masuk dalam area tersebut walaupun Purple Buff-nya menjadi milik dari Sun. Bukan untuk Kairi. Iya, yang jadi masalah tuh levelnya Pak. Level karena jungle butuh banget. Yap. Cuman itu mata pencarian dia. Mata pencaharian. Betul. Sekarang tertinggal 1 level ya. Iya. Oke, Iya. tapi untuk depannya kuat. Waduh, di tempat yang berbeda lagi dan lagi. Ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Outplay untuk bisa mendapatkan 1 orang dari Onyx dan lenyaplah sudah Kiboy. Ya itu Bloodhound ditambah dengan adanya 1 Blazing Duet ya. Tapi di arah bottom lane menuju arah mid lane. Uresi yang gangguin semua farmingan. Mulai ada angin segar mulai masuk ke dalam tubuh anak-anak Outplay. Setelah dapat poin kill ke arah Kairi plus dapetin ke arah Purple Buff, mereka udah semakin menuju ke arah taret-taret yang masih terlihat. Di arah top lane masih dirontokkan, di arah mid lane berhasil dibombardir. Dan Wirano selalu bisa mempertahankan serangan lihat tuh di bawah itu. Nyala mulu, Pak. Yes. Nyala mulu. Regen SP-nya ya udah kenceng-kenceng aja. Masalahnya mungkin di awal Uranusnya bisa di pick off ya, bisa dimakan. Tapi kalau sekarang udah punya item nih, apalagi CC atau stun dari Onyx ini nggak banyak gitu kan, ngandelin stun Arlot paling, dan itu kayaknya nggak cukup buat di waktu. Waduh, di tempat yang berbeda kena lagi dong. 1 orang langsung aja dibalaskan dan itu yang dilakukan tapi adalah shotnya. Masih belum bisa menembus karena best player one. Walaupun barusan ada Bloodhound yang memang diambil tadi langsung dari Franco. Tapi masih gagal untuk kali Shark. Dengan konsil dalam tubuhnya. Ingin mencari karena 1 orang akan kali Kiboy ditarik. Iron Hook-nya nggak kena. Oke, dan memang dari Kairi stacknya juga belum mumpuni untuk bisa langsung instant kill dengan adanya Endless Shard. Dan untuk kali kedua, kita bisa menyaksikan bahwa Purple Buff yang kedua ini bakal coba untuk dirusuk kembali. Sehingga membuat dari Kairi tidak memiliki Purple Buff lagi. Yap, jadi ya sekarang pemain dari Outplay, mereka benar-benar bisa menguasai area yang dimiliki oleh Onyx. 1 tertarik dari tengah udah lenyap nih Lim. Ya. Mereka akan didorong jauh lagi ke belakang. Ya pasti mirror dulu ya untuk lure pertama. Paling kalau emang mau diganggu tipis-tipis aja. Kalau di commit bahaya banget. Karena ketinggalan itemnya memang nggak jauh-jauh banget. Kalau kita compare aja dari goldnya deh. Bed of Despair malah Victor udah jadi nih buat Beatrixnya cewek. Tapi kalau dilihat dari basic dia udah jadi 3 item utamanya. Dan selama udah ada Wind of Nature otomatis ya akan kalah power lah dari marksman lawannya.
Bukan hanya dari cewek, bahkan dari arah jungle-nya juga. Yang satu kan jungle tank nih. Yang satunya lagi damage. Ketika yang damage ini udah ketinggalan item, maka yang tank ini akan semakin berjaya. Yep. Item sama aja kadang nggak bisa kill tank gitu kan. Iya. Apalagi ini udah ketinggalan. Jadi ya defense dulu, sabar dulu, reset dulu. Counter attack mungkin metode yang paling cocok untuk sekarang. Apakah Sans akan perlu untuk bikin ke arah NOD, Lim? Setelah melihat ada Uranus seperti yang dari tadi ngeganggu banget, defensifnya udah kuat banget dan susah untuk di instant kill oleh Kairi. Agak sayang sebenarnya. Nggak ada damage yang bisa nge-burst nanti kalau kehilangan sosok burst damage-nya dipaksa Sans NOD. Oke. Yap, sementara itu untuk sekarang ada beberapa lagi pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Lordnya udah bergerak di bagian bawah, mereka akan melakukan serangan dengan 3 arah sekaligus kah? Karena Lordnya emang benar-benar tidak penjagaan sama sekali, mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan ke arah dari masing-masing objektif. Semakin kecil lagi area defensif yang dimiliki oleh pemain Onyx. Yes, tapi Lordnya masih cukup mudah untuk dihentikan lajunya di arah bottom lane. Tapi untuk sekarang teman-teman Onyx udah mulai kehilangan setiap turret yang ada. Hanya praktis 3 base turret Waduh. berada di arah mid, top, dan juga bottom lane. Hampir saja. Tadi satu Iron Hook-nya dan sekarang mereka terkurung di dalam pertahanan sendiri Onyx. Masih banyak waktu. Kemarin pun Onyx hampir kalah tapi Onyx bisa membalikkan keadaan dan hari ini kita lihat saja permainan seperti apa, strategi macam apa yang akan mereka pertontonkan. Ya, karena memang mungkin kalau kita berkaca dengan pertandingan kemarin ya, dengan Onyx yang hampir kalah dan kita hampir dibuat dak-dikduk. Ada potensi yang dilakukan, apalagi Konsil sekarang udah mulai dilakukan ke arah Uresi. Waduh, Uresi berusaha untuk mencapture kiri tersebut tapi tidak bisa karena dikeroyok all in semuanya terhadap satu player tersebut. Tapi untuk Honnya udah melihat Kairi yang mencoba untuk masuk ke dalam rumputan. Tapi pada berbeda ada gangguan yang memang dikeluarkan pula oleh Burst yang mencoba untuk mendorong langsung ke arah beberapa player. Pada berbeda ada pergerakan dari Basic yang mencoba untuk bisa mengatur dan juga membuat mereka semua pergi dari turun. Dan juga Iron Hunter mulai connect, Basic yang berhasil selamat. Pertempuran kembali terjadi, best player one tersisa sendirian saja. Dan lenyaplah sudah. Ini dia serangan balasan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Yes, dan lihat bagaimana final slash dari Keyboy tadi mendapatkan orang-orang penting di area top lane dan akhirnya membuat dari best player one yang ketinggalan di area paling belakang di finishing task Waduh. sangat baik oleh cewek. Sakit banget loh itu tadi Federal Strike-nya kena sekali ke arah cewek tapi cewek hanya menyisakan darah segitu saja. Barusan Iron Hook kena ke arah minion dan Adam ayam kembali. Yoi. Fight rapi banget asli. Onyx dia buka inisiasinya dengan Arlot tadi ya. Arlot yang ngebuka ke arah depan dari Keyboy berarti. Ada follow up damage dari cewek dan juga dari Kairi, bahkan ada Sans di sana. Uresinya nggak bakal selamat sama sekali. Sekuat apapun dia bakal tetap tumbang karena ada dua damage dari physical dan juga magical gitu kan yang masuk. Jadi item defense-nya nggak bakal cukup lah. Dia mau udah 6 mode pun nggak bakal tahan. Dan ketika dikejar balik Kairinya coba lari dengan camouflage dia akhirnya lebih cepat, langsung buka naga untuk nge-backup tadi dari boots-nya. Iya. Dan itu memang positioningnya buat ngejar ke arah Kairi udah susah lagi karena udah ditutup jalannya, udah ditembok, udah diblok oleh Boots dengan satu Black Dragon Form-nya. Ini semakin seru lagi, semakin panas lagi di mana ada beberapa pergerakan yang langsung dikeluarkan juga oleh pemain Onyx. Mereka berusaha maju perlahan. Keyboy udah melihat dari kejauhan karena final slash-nya nanti connect ke arah beberapa player yang sangat-sangat penting dari tubuh Outplay itu sendiri. Basic stack-nya terlihat arah ferry-nya cukup penuh. Barusan Black Dragon Form langsung dikeluarkan, akan lain di ke arah mana? Battle Mirror Image mundur ke bagian belakang. Basic belum mau join ke dalam sebuah tim fight tersebut. Tapi Burst-nya langsung masuk ke arah belakang di mana Hun-nya langsung terkena sedikit lagi. Hun-nya tersedot darahnya. Hun-nya langsung lejap. Tapi pada berbeda Keyboy-nya langsung hilang hanya saja. Berarti langsung diambil, bahkan ada beberapa player yang dimiliki oleh ini. Tapi ternyata untuk ceweknya bekam, ceweknya menggila. Triple kill looking for media. Akankah kali ini mereka bisa membalikkan keadaan? Ya, masih terlalu jauh pergerakan dari cewek menuju ke arah Shark. Sehingga Maniac sepertinya bakal sulit. Tapi lihat Aduh. Iron Hook-nya hanya terkena minion aja. Dan sekarang dengan tersisa Shark seorang, Lord dari Outplay seakan-akan hanya Lord giveaway. Ini posisi dari cewek, gua gak habis pikir sih. Dia benar-benar tahu posisi di mana yang paling bagus. Damage-nya itu ke deliver dengan baik, tapi dianya itu masih bisa selamat dari fight yang benar-benar bagus. Lihat, diawali dengan render kan. Beatrix itu pasti diawali dengan render, dengan posisi yang aman. Bagian depan yang udah diacak-acak dan lihat, Blazing Duet tuh dipakai buat nabrak cewek. Di posisi depan, source skill-nya udah dibuang semua sama Keyboy dan juga Kairi. Akhirnya nggak punya soft skill sama sekali. Beatrix-nya free hit, triple kill Israel. Ya, ini symphony of skill dari Boots, dari Sans, dan juga dari cewek tadi. Impact-nya besar banget. Karena apa? Boots yang mengawali dengan satu Black Dragon Form menghentikan satu Feather Ice Strike yang dikeluarkan oleh Hun.
Mau gak mau akhirnya wings by wings. Dan disitulah udah gak ada lagi damage maksimal yang dimiliki oleh Outplay. Sehingga dengan tidak adanya Hun, lihat cewek. Lihat bagaimana Sans juga langsung ngegigit dengan Bloody Hand ke arah basically gak bisa ngapa-ngapain. Itu pas banget dari gigitan. Ini serius Heptasis ini mau main Rainer dia nih. Mau main galak first damage ya. Wait, aduh, Iron Hook yang bikin kaget terus. Ya kan dia yang main bapak yang kaget kan. Tadi di atas juga gitu saya Pak. Lihat Keyboy ketarik Pak. Oke tapi kalau dari item ya tadi gue bilang Heptasis ya untuk Beatrix. Oke rendernya bakal lebih sakit nih. Dari basic attack rendernya kan ya ada efek dari Heptasis juga bakal lebih burst damage. Ya sementara untuk emennya udah ada Glowing, Genius dan Divine. Otomatis udah bisa lagi nih untuk ngasih damage. Tapi ya tetap solo kill tetap udah gak bisa sekarang. Apalagi ke arah Uranus ataupun ke arah base player 1. Dia butuh banget bantuan dari teman-teman lainnya untuk bikin damage-nya jadi cukup. Hey, ngeri Lagi, banget. Tapi tadi kita lihat cewek ini pede, masih pede ya tanpa adanya perlindungan entah itu dari Immortal, WON atau apapun itulah Winter. Karena barusan yang terakhir kayaknya mau bikin Haskell kan. Ya, harusnya Haskell. Ya, dia tahu Pede dia pede sama positioningnya. manfaatin Pak awal dibuka pasti sama Rainer Pak. Rainer apati aja buat nge-follow damage utama pas habis initiator. Ya dan dia juga pede dengan Sans yang bisa ngambil ke arah Shark ataupun nanti ke arah Federal Ice dari Hun. Tapi untuk sekarang kayaknya untuk arah Shark lebih worth it deh. Untuk ngambil kopi IMU ke arah Shark. Shark. Buat makan depan gitu. Iya buat makan depan. Sebenarnya mungkin kalau ya ambil Hun juga bisa worth lah. Masalahnya nyampe nggak dia ke Hun gitu kan. Range dari IMU ini nggak segede range dari Fighter Strike. Jadi dia harus maju-maju dikit, ya ambil sedikit position yang nekat baru bisa ngambil Fighter Strike. Konsil nih. Nah ini dia Konsil mulai maju Rainer Apati langsung dikeluarkan tapi barusan ada final slash dari Keyboy. Bukan final slash tapi Keyboy-nya hampir saja bisa mendapatkan ke arah satu player hanya saja berhasil digocek. Tapi Lord ada deret tersebut. Ya, Lordnya bakal coba untuk diamankan. Sans masih mencari-cari siapa yang akan dia copy dengan IMU-nya. Sedangkan untuk Boots, cewek, Keyboy, semuanya udah berbondong-bondong bersama-sama untuk bisa dapatkan satu lot itu. Yap. Dibiarin begitu saja, hanya ada best player 1 yang terlihat. Sementara untuk player-player lain masih bersembunyi di positioning masing-masing. Untuk Keyboy, siap untuk maju ke bagian depan. Di belakangnya udah ada backupan yang akan langsung memperlihatkan wujudnya. Tapi ada beberapa player, barusan Shark-nya sudah ada final slash, 2 orang langsung terangkat. Hun langsung pergi ke arah yang berbeda. Wings by Wings sudah terlihat. Dan sekarang Black Dragon for waktunya untuk langsung terbang, untuk langsung landing. Mencoba untuk mengusir beberapa player yang dimiliki oleh Outplay. Dan sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Onyx. Best player 1 mencoba untuk maju ke bagian depan, mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Tapi ada satu federasi langsung dikeluarkan begitu saja. Damage yang cukup menyakitkan. Burst-nya tetap berada di area tersebut, tetap berada di tengah-tengah pusaran defensif yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Tapi Keyboy-nya ingin masuk lagi ke bagian dalam. Langsung bagian dengan salah sepula. Tapi ceweknya, Calvin Widata masih bisa stay di area tersebut. Guna untuk bisa menghantarkan damage-damage yang dia miliki. Tapi best player 1 bersama dengan Hun tetap berhasil selamat. Wah, pertikaian yang benar-benar luar biasa sekali dilakukan. Tapi lihat bagaimana Keyboy udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Ada Hun kali Vengeance dilakukan. Final Slash. Dan Hun dengan Feather Ice Strike-nya. Hampir saja membuat dari Hun ter-take down. Masih ada Winter save the day. Oke. Hun, tapi Hunnya yang berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Tapi pada berbeda Lord yang mulai masuk. Akankah best player 1 berhasil untuk bisa mengalah? Tapi tidak! 2-0. Keyboy berhasil memukul agar Hun tidak bisa pulang. Sementara Lordnya masuk. Tidak ada backupan di area tersebut. Ya itu benar-benar strategi yang benar-benar luar biasa dilakukan oleh Keyboy. Menahan sang damage dealer, sang high ground defense. Bahkan memaksa Hun dia ngeluarin